Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita ketemu lagi dengan catatan harian Julia. Dan hari ini masih dengan tema yang sama. Kita ngebahas tentang perempuan-perempuan hebat yang ada di sekitar saya dulu nih. Saya mau berbicara tentang perempuan hebat yang terlihat kan kadang-kadang kita melihat perempuan hebat itu terlalu jauh dan susah kita untuk menghadirkan mereka ke sini. Tapi di sekitar kita banyak loh perempuan-perempuan hebat yang pantas dan layak untuk kita sampaikan ke publik bahwa beliau adalah perempuan hebat. Dan hari ini kita kembali lagi dengan catatan harian Julia membahas tentang perempuan hebat itu. Tapi sebelumnya, sebelum saya perkenalkan siapakah dia perempuan hebat itu, saya ingin teman-teman tetap ada di channel ini dan jangan lupa tolong di subscribe ya. Dan apa yang kita sampaikan hari ini insya Allah akan memberikan sedikit edukasi, inspirasi dan insight-insight yang baik buat kita semuanya. Sudah penasarankah ya? Kita coba aja nih menyapa seorang ibu yang luar biasa, yang sosoknya itu sudah dikenal dari Surabaya, Gorontalo, Jakarta, Sumatera, dan seluruh Indonesia sudah pernah menyapa beliau langsung. Dan hari ini saya ingin benar-benar bertanya, biar kita nggak kepo-kepo aja ya, tapi kita perlu langsung berdiskusi. Oke, saya akan memanggil dan menyebut nama beliau ya, ini Ibu Olis Datau. Selamat siang Ibu Olis. Siang. Cantiknya nggak kelihatan nih kalau ketutupan masker. Walaupun masih pandemi, kita berhati-hati ya Bu ya. Udah vaksin belum Bu? Sudah. Alhamdulillah. Keberapa? Sudah final 2 kali. Oke. Artinya udah bisa kita minta buka maskernya ya. Silahkan dibuka maskernya Bu Olis. Karena saya diminta sama adik saya, Julia, saya akan membuka masker saya. Insya Allah kita aman sama-sama. Saya juga sudah vaksin loh. Mengenai vaksin itu sendiri coba kita bahas sedikit. Penting gak sih itu vaksin sebenarnya Bu? Ya, buat saya pribadi sangat penting karena ini adalah instruksi dan untuk kepentingan diri kita sendiri. Tentunya. Jadi kalau sudah vaksin kita nggak boleh pakai masker lagi nih? Enggak juga dong, tetap harus ya? Kita menjaga tetap. Jadi tetap protap ya? Oke, keren prokes banget. Juga. Walaupun seperti itu 3M-nya itu tetap harus dipakai, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan ya Bu ya? Seperti itu tuh jadi keseharian kita, mungkin lifestyle kita sekarang ya Bu ya? Oke, ini Ibu Olis Datau. Coba dilihat baik-baik. Pernah ketemu di mana aja beliau? Kalau untuk di pemberitaan mah dia mah sudah banyak banget ya. Tapi daripada males baca berita, mending kita tanya-tanya langsung nih ya. Ibu Olis, karena hari ini adalah masih dalam rangka Kartini, 21 April ini, saya memang spesial mengundang perempuan-perempuan yang saya anggap luar biasa nih ya kan. Bu Olis ini perannya sebagai komandan dalam suatu organisasi ya kayaknya ya. Dan Ibu Olis ini benar-benar memimpin organisasinya sendiri. Dan saya pengen tahu ya, Ibu sebagai kacamata Ibu dari Ibu sendiri tentang perempuan mandiri, seperti apa sih Bu? Sorry to say, sekarang Ibu putranya berapa? Saya putranya 2. Udah besar-besar? Ya, udah nikah. Udah nikah dan udah cucu? Cucunya 4. Sudah punya cucu. Luar biasa, tapi masih aktif ya. Jadi kalau sudah punya cucu jangan di rumah aja dong, tetap aja dong. Kita harus juga mengikuti zaman bahwa sekarang ini kan sesuai dengan moto dari Ibu kita Kartini, kita harus mandiri dan kita harus punya semangat untuk menuju satu cita-cita itu tentunya. Kita nggak boleh kalah. Betul ya Bu. Jadi walaupun kita sudah usia, misalnya kan ada yang sekarang yang Kartini itu dari muda nih milenial ya, mulai perempuan berkarir, terus ibu rumah tangga atau seorang single mom. Sekarang Ibu Olis ingin menyampaikan bahwa dengan usia yang tetap di atas usia yang milenial maupun ibu-ibu muda, Ibu tetap berkarir sampai hari ini ya? Ya. Kalau dibilang memang saya dari muda sampai sekarang saya itu selalu bermasyarakat, berorganisasi dan menyentuh seluruh SDM. Semakin saya di rumah, semakin apa yang harus saya lakukan untuk berbuat yang lebih baik untuk Indonesia ini. Maaf, Ibu Olis kan saya pengen bikin idola nih. Jadi kalau saya bertanya Ibu Olis di usia berapa nggak apa-apa nih? Oh boleh. Oke, Ibu di usia berapa sekarang? Saya itu udah di atas, kalau vaksin tuh di atas usia lanjut. Oh, kelihatan ya ya kan? Kelihatan Bu. Masya Karena Allah. cucu saya tuh
Yang nomor 1 udah 7 tahun lebih, hampir 8 tahun. Ini yang menjadi contoh seorang ibu, oma bahkan, tapi lihat dong, saya dengan beliau aja nih jadi agak sungkan ya, karena kayaknya gaya kita sama nih Mam ya, dan ibu sudah jadi oma, aduh luar biasa. Inilah yang saya ingin sampaikan ke publik bahwa emansipasi itu nggak ada batas ya Bu ya. Betul. Dari muda ibu menjadi seorang ibu sampai ibu menjadi seorang oma. Masya Allah, kalau nggak salah Ibu Olis Datau itu farm dari ayah saya. Gorontalo ya? Saya Gorontalo. Ini putri Gorontalo tapi dulu. saya lahir di Surabaya. Saya lahir, sekolah semua di Surabaya, belajar organisasi juga di Surabaya. Jadi semua itu tempaan dari Surabaya. Kalau dibilang Surabaya itu kota bonek. Jadi arek-arek Surabaya juga ini ya. Oh Masya tapi tetap Allah. Saya adalah keturunan Gorontalo. Jadi tetap putri dari Gorontalo, Sulawesi Utara ya. Oke, kalau Surabaya kan terkenal dengan keberaniannya ya. Mungkin apakah karena itu jadi ibu berubah menjadi seorang perempuan yang strong? Ya enggak gini, karena dari orang tua, basic orang tua yang mengajarkan saya harus mandiri, strong. Padahal dipikir saya ini adalah sosok figur yang manja ya. Saya juga belajar semuanya itu dari kiblat orang tua saya. Jadi orang tua zaman tuh nggak melarang ibu untuk mandiri, kan kadang-kadang anggaplah kita beda usia misalnya, ibu mungkin lebih awal ya lahirnya, dan pada saat itu harusnya kan orang tua masih menganggap perempuan tuh di rumah ya, perempuan nggak boleh ngapa-ngapain dulu nih, karena kan zaman itu belum seperti sekarang ya Bu, tapi sudah terjadi sama ibu. Saya itu baru belajar organisasi aja sudah langsung di partai yang besar. Luar biasa ya kan? loh. Jadi gimana coba? Usia berapa itu Bu kira-kira? Waktu saya sekolah lulus, saya itu model zaman dulu. Wow, ternyata beliau adalah model, Bo. Masya Allah. Eranya Oki. Oke, jadi nggak salah banget. Hari ini kita undang. Badannya tinggi, penampilannya keren, dan tetap update sampai sekarang, ya. Itu harus positif thinking. Itu yang perlu. Jadi itu resep awet mudanya ya, oma muda yang cantik. Jadi untuk pikiran kita supaya aura kita keluar itu adalah berpositif thinking. Oh gitu. Apalagi musim pandemi begini. Betul, ya, betul. Kan? Jadi harus tetap positif thinking apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Ada kendala-kendala nggak sih, Mam? Apalagi sekarang ini kan ibu tetap berjuang nih. Sebenarnya kalau orang bilang ngapain sih cari duit mulu Bu? Ya kan anak sudah sukses, ya kan tabungan pasti udah banyak dong. Apa yang membuat ibu terus melangkah keluar? Kenapa nggak istirahat untuk di rumah saja? Karena kan ibaratnya ibu sudah punya semuanya nih. Gimana tuh? Jadi Julia, kita ini kalau bisa sebagai ibu, sebagai nenek, kita harus mempunyai satu dedikasi menjadikan contoh dari cucu-cucu kita nanti. Kita harus mandiri, kita harus tough dalam kehidupan ini, gitu loh. Bukan masalah tabungan atau tidak tabungan. Karena kalau saya berdiam diri di rumah, pikiran saya nanti kemana-mana. Malah lebih akan membuat melemah ya, kalau kita tidak kemana-mana ya. Jadi bersosialisasi dan itu menambah wawasan kita tentunya. Silaturahmi juga menambah rezeki dong pasti. Ya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya nih banyak orang mengatakan bahwa ngapain sih lu udah tua misalnya, kayak saya aja udah merasa tua nih Mam, karena saya punya anak juga udah gede-gede kan. Nah apalagi dengan seorang omah ya yang tetap eksis sampai hari ini. Itu Kartini luar biasa, itu contoh Kartini yang luar biasa. Nah kalau dipertanyakan sama cucu-cucu atau anak-anak, Mama ngapain sih Ma di sini aja urus cucu gitu kan, oma-oma zaman dulu kan ya gitu urus cucu aja nih. Apakah ada waktu oma mengurus cucunya nih gitu loh Bu? Kalau anak-anak saya udah tahu bahwa mamanya super sibuk. Jadi dia udah selalu bawa oma modern ya. Tapi kita selalu berkomunikasi pada waktu weekend. Kalau memang saya bisa ikut gabung, saya ikut. Karena apalagi sekarang pandemi ya, jadi kita nggak pernah untuk keluar kota ataupun kumpul di mall, itu sangat jarang. Kita kebanyakan kumpul di rumah
Oke. Kenapa saya tampilkan Ibu Olis? Karena saya pikir hari ini banyak orang yang ingin belajar tentang sampai di mana sih batasan emansipasi, sampai di mana sih batasan orang mandiri. Dan mandiri itu harus apa? Cari duit aja kah? Ya kan? Jadi kegiatan Ibu Olis ini adalah selain berbisnis juga berorganisasi, itu membuat energi positif tersendiri ya Bu ya, membuat lebih fresh, lebih awet muda dan lebih segar dalam pemikiran juga selalu positif ya Bu. Ya, betul. Dibanding harus di rumah saja ya, walaupun sebenarnya seorang oma tidak berarti oma itu hanya ngasuh cucuk aja. Zaman sekarang oma-oma ya begini dia nih. Ini yang menjadi idola-idola baru kita ya. Namanya Nelly Gaul. Oh, Nelly Gaul ya. Jadi para ibu-ibu di daerah mungkin akan terinspirasi dengan Ibu Olis karena mungkin dia pikir, gue jadi udah oma udah mau ngapain lagi ya. Sebenarnya itu harus tanpa batas ya, untuk produktif tanpa batas ya Ibu ya. Luar biasa, makanya ini kita undang karena beliau adalah salah satu contoh Kartini yang masih berdiri tegak meskipun sudah menjadi seorang oma. Saya mau tanya, Ibu kan memimpin sebuah organisasi masyarakat ya, 2 menit lagi ya. 2 menit lagi nih kita dikasih kode, nggak apa-apa nih ya. Organisasi masyarakat, saya pengen Ibu sedikit menyampaikan kepada audiens kita nih bahwa apa sih sebenarnya keinginan Ibu memimpin lumbung inspirasi, lumbung informasi rakyat. Kira-kira tuh seperti apa ya? Ibu ketua umum Bu Presiden kan? Iya, betul. Luar biasa loh Bu Presidennya. Nah, apa sih sebenarnya harapan Ibu dalam memimpin itu? Dan saya lihat teman-teman Ibu dalam sana juga hebat-hebat semua ya. Kira-kira idealisme Ibu apa ya kira-kira di situ? Jadi saya itu memang dasar basicnya itu seorang, kalau orang bilang Olis Dato itu seorang wanita petarung. Wow. Olis Dato, ibu petarung, perempuan petarung, jadi Iron Lady. Ya, jadi kan? saya mau bahwa kita mempunyai satu etika yang baik, yang kekuatan, energi itu adalah kalau kita bisa mempersembahkan kepada masyarakat, apalagi para milenial. Seusia saya itu menjadi semangat adalah dukungan dari keluarga, dari anak, dari mantu, kita pun komunikasi. Saya pun memimpin organisasi besar di Indonesia itu adalah restu dari anak-anak saya. Harus ada restu anak ya. Itu harus. Itu membuat imajinasi saya, pikiran saya, dream saya tuh tercapai. Tentunya. Jadi anak-anak juga menjadi support banget buat Ibu ya. Jadi kadang-kadang anak kan kita coba membuka mindset anak bahwa Ibu bekerja, Ibu aktif, Ibu super aktif kayak Ibu Olis ini tentunya udah bertahun-tahun tidak membuat brand image yang negatif di mata anak, justru menjadi positif ya. Positif tentunya. Semangat ya, yang pasti itu kita harus semangat. Tapi memang benar Bu, usia Ibu dengan punya cucu gitu ya, Ibu bisa berinteraksi dengan kayak saya, lebih muda lagi. Ya, jadi itu membuat Ibu, energi Ibu selalu muda, ya kan? Betul. Dan kesehatan tuh insya Allah terus ada, karena kita darah ini dari atas ke bawah, iya bener loh. Jadi yang penting happy aja. Nah itu, jadi ibu-ibu di rumah, jadi bila mana saat ini sudah punya cucu dan seperti apa, semangat Kartini itu tetap harus ada. Semangat untuk menjadi seorang perempuan pelopor seperti Ibu Olis Dato ini, menjadi pejuang perempuan, dan laki-laki juga berpikir kalau mau macam-macam sama kita ya Bu ya. Wanita tangguh harus. Wanita tangguh. Itu yang perlu. Benar-benar. Tapi tetap memposisikan laki-laki menjadi yang kita hargai juga dong Bu ya. Oke. Tetap segarang-garangnya Ibu butuh sosok yang gimana nih? Segarang-garangnya Lady Iron tetap luluh sebenarnya sama pria yang dikasihi ya Mom ya. Seperti itu ya. Inilah perempuan seperti itu, memang kita se-strong-strongnya kita tahu batas kita, bahwa kita juga kadang-kadang membutuhkan sosok yang lebih kuat dari kita, yaitu kaum pria ya. Iya Bu ya, benar. Oke, hari ini saya sangat luar biasa ya sudah berbicara dengan Ibu Olis Dato. Sebenarnya waktu kita nggak cukup nih Bu, tapi kita akan ketemu lagi nanti. Insya Allah. Mungkin ada hal-hal yang kita bahas terkait perempuan mungkin ke depannya, karena saat ini yang kita bahas tentang Kartini. Saya hadirkan sosok Kartini yang sampai hari ini tetap eksis walaupun sudah di atas 50 tahun ya Bu ya. Betul. Luar biasa banget. Jadi ibu-ibu di rumah untuk tetap sehat, tetap berpositif thinking dan tetap semangat.
kita mengambil sebuah contoh perempuan tangguh yaitu Ibu Olis Datau, seorang Kartini modern yang mendapat restu keluarga untuk tetap aktif di dunia organisasi dan bisnis. Ya Bu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salam sehat. Iya. Ya. Tetap Bu ya, Ibu tetap sehat ya. Ya. Saya juga bangga sudah berteman dan berkenalan dengan Ibu Olis Datau ya. Oke teman-teman semuanya, hari ini saya akan menutup. Mungkin saya ingin satu kata dari Ibu Olis untuk menutup atau semacam kayak pesan kepada ibu-ibu yang seusia Ibu, Kartini-Kartini yang tetap berjuang agar tetap sehat seperti apa? Silahkan Bu. Ya, pesan saya adalah wanita-wanita harus mempunyai satu pemikiran positif dan aura itu akan keluar semakin imun kita akan naik pada saat pandemi ini yang kita harus jaga tentunya. Dan menjadilah wanita tangguh dimanapun berada. Salam sehat. Luar biasa. Terima kasih Bu Oli sekali lagi dan kita akan sehat sama-sama selalu dan saya akan terus menghadirkan sosok-sosok idola seperti beliau dan harapan saya ke depannya ibu-ibu semuanya tetap sehat dan keep positive thinking, tetap aktif dan tetap menggunakan potensi dirinya sampai usia kita senja. Tetap harus aktif selama kita masih bisa bergerak dan produktif, lakukanlah. Gitu ya Bu? Ya. Oke, dari saya Julia Putri Nur, semoga teman-teman tetap akan hadir di channel Catatan Harian Julia. Jangan lupa di subscribe kita punya dan sekali lagi saya berharap channel ini menjadi sebuah inspirasi dan akan memberikan insight-insight yang bagus buat teman-teman semuanya. Yang muda, ibu dan di atasnya lagi seorang ibu, disinilah tempatnya untuk mendapatkan inspirasi-inspirasi yang luar biasa. Dari saya Julia Putri Nur mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada seluruh yang menonton channel ini dan kepada narasumber kita Ibu Olis Datau. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, salam cinta Ibu, salam cinta. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.